Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki yang banyak, melimpahkan segenap rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, saya di sini meminta izin untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui tentang urgensi pendidikan moral untuk bangsa Indonesia. Di era global ini yang ditandai dengan semakin majunya teknologi memberikan pengaruh kepada anak muda terlena dengan dunia, sehingga mereka mengabaikan betapa pentingnya moral di Indonesia. Sesungguhnya pendidikan moral itu tetaplah penting walaupun di zaman milenial sekarang. Ajarilah semua orang-orang di sekitar kita dengan moral. Tentu sejak sekolah dasar pun sudah diajarkan. Setiap jenjang pun diajarkan betapa pentingnya pendidikan moral. Oleh negara pun diajarkan melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang bisa kita sebut PKN. Hadirin, betapa pentingnya pendidikan moral bagi Indonesia, karena tidak mungkin bangsa Indonesia ini kokoh kebinekaannya tanpa ada pendidikan moral, kokoh menghargai pembedaannya, kokoh toleransi, kokoh saling tolong menolong. Bila tak ada pendidikan moral, tidak hanya tolong menolong, tetapi banyak sekali sekarang ini kasus kenakalan remaja di Indonesia. Salah satu cara untuk memperbaiki moral anak yaitu memasuki anak ke pondok pesantren. Pondok pesantren menjadi sarana yang tepat untuk memasuki anak yang moralnya kurang, tapi tidak seperti itu sebetulnya. Pondok pesantren itu tidak hanya mendidik moral saja. Sekarang sudah banyak pesantren modern yang sudah di dalamnya terdapat ilmu teknologi. Di Indonesia, pendidikan moral ini banyak sekali, tidak melalui pendidikan kewarganegaraan saja, melalui pelajaran pendidikan agama Islam yang diadakan oleh Kementerian Agama. Jika di jenjang madrasah, jika di jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas diadakan oleh Kemendikbud. Saking pentingnya pendidikan moral di Indonesia diajarkan sejak dini. Nah, kita pun jika sebagai orang tua ajarkan anak kita sejak dini betapa pentingnya pendidikan moral itu kepada anak. Nasihatilah anak, nasihatilah yang baik-baik, doakanlah mereka supaya mereka lebih baik, supaya mereka berperilaku baik. Tentu saja semua pelajaran di sekolah tidak hanya tujuan pencapaiannya saja mereka bisa, tetapi mereka pun harus mempunyai pribadi yang baik, tidak hanya terampil dalam mengerjakan tugas saja, tugas sekolah pun. Mereka tuh harus disiplin jika ada tugas di sekolah. Tentu itu pendidikan moral kan, membuat mereka jadi lebih baik. Tidak hanya disiplin dalam mengerjakan tugas, tetapi mereka taat kepada guru. Ketika guru menyuruh mengerjakan tugas, itu merupakan salah satu buah dari pendidikan moral. Ketika anak ingin
guru. Hanya itu saja. Pendidikan moral tentu utamanya dari lingkungan keluarga, tidak hanya kedua orang tua saja, orang di sekitar anak-anak pun harus bisa menyontohkan perilaku yang baik kepada anak tersebut. Banyak kejadian kenakalan remaja yang seperti memukul temannya dan lain-lain, mengonsumsi narkotika. Mungkin itu karena pendidikan orang tuanya, pendidikan moralnya kurang gitu. Jadi tidak hanya pencapaian pembelajaran saja yang penting, tidak hanya pencapaian ilmu dunianya saja, mereka pun harus punya perilaku yang baik. Kebinekaan Indonesia itu tidak akan kokoh kalau tidak ada rakyat yang bermoral, kalau tidak ada pemuda yang berakhlak baik. Semua tidak akan kokoh perbedaan, justru malah akan jadi perpecahan buat Indonesia. Dan harus hadirin tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia ini tidak hanya untuk memberitahu betapa sempurnanya agama Islam, betapa baiknya agama Islam, tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, Rasul diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu kita penting sekali berperilaku baik. Rasul saja diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti ada apa dengan manusia? Sehingga Rasul diturunkan dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Betapa pentingnya moral ini. Berperilaku baik itu tidak hanya orang yang mempelajari agama, tidak hanya orang yang sekolah tinggi. Berperilaku baik itu tertanamnya di dalam hati. Jika kita belajar ilmu agama, akidah, akhlak sebanyak-banyaknya, tetapi tidak dihayati di dalam hati, tetapi kita tidak ingin mengamalkannya, itu sama saja dengan bohong. Sebanyak apapun pengetahuan kita tentang akidah, akhlak, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi, jika tidak diamalkan, itu bohong gitu. Ingat, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Seperti itu hadirin. Hadirin yang tercinta, marilah nasihatilah anak-anak kalian. Doakan anak-anak kalian yang baik-baik. Nasihatilah anak-anak kalian dengan akhlak yang baik. Tidak hanya ilmu duniawi saja yang mereka perlukan. Harus seimbang ilmu itu dua-duanya, mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Ilmu dunia mungkin perlu untuk sekarang mereka di dunia, ilmu akhirat pun perlu untuk kita pertanggungjawabkan nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengajarkan anak dengan yang baik-baik, insya Allah pertanggungjawaban kita pun di akhirat nanti akan dianggap baik semuanya. Hadirin sekalian, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terletak sepatah kata, dua kata kesalahan. Mungkin karena saya baru belajar. Nasihat ini khususnya untuk saya dan umumnya untuk audiens semua. Wabillahi wal taufiq hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.